Rani, si wanita pelakor ini dengan pedenya mengklaim bahwa raja sudah pernah tidur dengannya di depan arsinya langsung. Tapi arsi langsung mengsekak si Rani, si wanita pelakor ini sampai terdiam tanpa berkata-kata, mati tak berkutik. Sedangkan Dimas kepergok sama Iqbal. Di dalam dompet Dimas ternyata ada foto arsi. Wah, kecurigaan Dimas semakin terkuat mengenai kasus kematian Rama yang masih misterius dan menjadi buntut di kantor kepolisian. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Siapapun kalian banyak nonton video ini, semoga sehat selalu ya teman-teman. Kebanggaan dan kesalutan Arsi kepada Raja tak henti-hentinya dia pujikan di dalam hatinya. Kenapa? Karena Raja selama ini sudah berubah drastis ya. Mungkin bisa dibilang udah 180 derajat ya. Kita tahu teman-teman semuanya, kalau Raja itu dulu sering banget nyakitin hatinya Arsi ya. Bahkan hatinya itu seolah-olah kayak sudah mati, terbuat dari batu. Nggak ada rasa kasihan, bukan cinta ya. Kasihan pun nggak punya rasa kasihan sama sekali teman-teman. Apalagi ngebahas soal cinta. Tapi lihat Raja sekarang, begitu semuanya sudah berubah, malah sekarang yang lebih banyak perhatian terhadap Arsi adalah Raja teman-teman. Dia selalu perhatian dari hal-hal kecil, selalu mengatakan kata sayang, dan bahkan dia selalu mencoba melindungi Arsi dari segala macam serangan dari wanita-wanita yang tidak bertanggung jawab. Salah satunya adalah seperti Rani teman-teman ya. Dan lebih mengejutkan kembali, Raja selalu memberikan kejutan-kejutan yang sangat romantis kepada Arsi. Hingga akhirnya Arsi semakin sayang dan semakin cinta. Damn! Seperti episode yang ke-37 semalam ya. Dia memberikan kejutan kepada Arsi yang awalnya dia mencurigai bahwa Raja ini sedang meeting tetapi sama perempuan lain. Tiba-tiba ada sebuah kiriman video yang menurut dia itu adalah kebersamaannya bersama Rani teman-teman. Tapi semua itu luluh karena Arsi dibuat lepek oleh kejutan dari Raja. Dan bukan hanya itu, sekali lagi para guru dan teman-teman tempat di mana beliau mengajar Arsi pun semuanya tersanjung dan tersalut-salut atas perilaku Raja yang begitu luar biasa, mampu memberikan bantuan tanpa mengenal lelah, rela begadang ya bersama dengan sekretaris dan karyawannya untuk memperbaiki perpustakaan di mana tempat Arsi mengajar. Wah, keren banget ya Raja sekarang ini membuat momen Arsi jadi kelepek-kelepek sama Raja teman-teman ya. Tapi sekali lagi, walaupun pada saat itu Arsi dibuat senang oleh Raja, tetapi di dalam pikiran Arsi ada satu hal yang masih tertanam di dalam otaknya, karena dia masih butuh penjelasan dari sebuah video yang dikirimkan dan masuk di dalam handphonenya, yaitu kebersamaan Raja bersama Rani. Perasaan itu selalu dipendam sampai dibawa pulang pada saat mereka dalam perjalanan. Dan seketika ketika Raja tertidur di dalam mobil karena mereka mungkin sedang asik-asiknya ngobrol atau menunggu seseorang, tiba-tiba Arsi mengelus bagian kepala Raja dan mengatakan, aku akan selalu ada di sampingmu walaupun apapun yang terjadi. Dan itu adalah janji Arsi kepada Raja teman-teman ya. Ketika Arsi dan Raja sedang hendak menemui seseorang, tiba-tiba muncullah Rani di depan mereka berdua. Dan damn, keributan itu terjadi. Dengan pedenya, si Rani sang perempuan pelakor ini mencoba untuk merayu Raja di depan Arsi langsung. Secara otomatis dong, si langsung melabrak si pelakor ini dengan melepaskan tangannya dan menghentakkan semua pegangan si Rani kepada Raja teman-teman. Dan akhirnya Rani pun langsung marah teman-teman, kayak kuda lumping serupan seperti biasa. Dia langsung ngotot, kamu adalah perempuan yang tidak pantas untuk mendampingi Raja. Yang harusnya pantas adalah aku, karena aku adalah orang yang mencintai secara tulus kepada Raja. Lalu Arsi pun menjawab teman-teman dengan lebih tugas lagi. Aku mencintai suamiku, mencintai Raja karena Allah. Jawaban yang sesimpel itu, Rani pun gak mau kalah teman-teman. Dia langsung ngoceh lagi. Arsi, asal kamu tahu aja ya, bahwa suami kamu, Raja, itu pernah tidur dengan saya. Dia tuh harus bertanggung jawab kepada saya. Sekali lagi teman-teman, walaupun ada statement bahwa Raja pernah tidur dengan beliau, itu tidak ada kata-kata hamil ya. Karena ketika ada kata-kata hamil, maka semuanya akan terbongkar. Dalam ucapannya, Rani hanya mengucapkan sebuah kata-kata tidur yang bertujuan agar Raja harus bertanggung jawab kepadanya untuk segera menikahinya. Apa yang diucapkan dia tidak benar Arsi, kata Raja.
bahwa pada saat itu saya tertidur pingsan. Kamu ingat pada saat itu saya diundang ke sebuah party di tempat kamu atau di kafe kamu. Tiba-tiba kamu memberikan saya sebuah minuman yang saya sendiri tidak tahu isi minuman itu adalah apa. Dan ketika saya minum minuman itu, tiba-tiba saya terjatuh pingsan. Saya sendiri tidak sadar bahwa saya dibawa kemana pada saat itu. Tahu-tahu saya sudah berada di sebuah hotel dan saya tidur bersama Arsy. Dan Raja pun mencoba untuk mengingatkan kejadian itu kepada Rani. Dan akhirnya Rani pun tak berkutik, gak bisa berkata apa-apa. Kenapa? Karena dia tidak berani menjawab alasannya kenapa dia tertidur. Kalau misalnya dia berani menjawab, maka di situ akan terbongkar bahwa Rani punya niat busuk. Dia memberikan sebuah minuman untuk membuat Raja pingsan dan bertujuan agar Raja tidur bersama Rani. Tapi pada saat itu dia terkena apes. Malah Raja diambil oleh Arsy dan dibawanya ke hotel dan mereka tidur berdua. Lalu dia pergi begitu saja meninggalkan Arsy dan juga Raja, teman-teman. Ya, akhirnya si Rani pelakor ini dibuat tak berkutik oleh mereka berdua. Yang biasanya ketika ada Rani dan juga ada Raja, Arsy ini diserang oleh Rani, Raja hanya terdiam membisu. Bahkan lebih banyak ngebelain si Rani, teman-teman. Mungkin kalian ingat di episode-episode sebelumnya pada saat Raja masih belum berubah. Iya kan? Ketika Arsy diserang oleh si Rani, itu justru yang ada menjadi tontonan Raja. Bahkan Raja pun lebih banyak membela si Rani dengan hal-hal sepele pun. Tapi di momen ini justru sebaliknya, ketika Rani menyerang, menuduh, bahkan mengolok-olok, memfitnah Arsy, justru Raja malah lebih banyak membela dan bahkan melindungi Arsy. Dan sekali lagi teman-teman, Arsy sangat kagum kepada Raja dengan hal seperti ini. Dia mencoba melindungi istrinya dari semua permasalahan-permasalahan yang mencoba merusak kehidupan rumah tangga mereka. Wah, makin romantis teman-teman. Semoga makin langgeng ya, dan semoga episodenya makin seru ya. Dan kita masuk di partnya Dimas dan juga Iqbal. Iqbal ini mempunyai rasa yang begitu curiga banget kepada si Dimas, teman-teman. Kenapa? Karena pada saat dia mencoba mempertanyakan kepada Pak Irwandi mengenai perkembangan kasus meninggalnya Rama itu, Irwandi pun menjelaskan bahwa pihak kepolisian itu mentok, ngegantung karena tidak ada bukti-bukti baru. Menyebabkan kasus ini sampai saat ini menjadi menggantung gitu teman-teman ya. Pak Irwandi pun mengatakan bahwa tidak ada rekaman CCTV yang bisa menjadikan ini menjadi bukti terbaru mengenai kasus meninggalnya Rama, teman-teman. Iqbal pun berpikir, jangan-jangan si Dimas ini adalah pelaku yang menghilangkan rekaman CCTV. Kenapa? Karena dia lumayan licik dan juga lumayan jago tentang hal CCTV. Akhirnya Iqbal pun mencoba berkomunikasi dengan Dimas. Dia mencoba untuk bertemu dan juga mungkin seperti layaknya seorang pertemanan, dia mencoba mengajak makan di suatu tempat. Pada saat membuka dompet untuk mengambil sebuah uang untuk membayar kasir, tidak sengaja di dalam dompet itu terselip foto Arsy. Dan secara kebetulan karena itu kejadiannya di depan Iqbal, otomatis dong foto itu terlihat oleh Iqbal. Dan Iqbal pun menaruh curiga sekali kepada Dimas. Dia yakin bahwa meninggalnya Rama ada sangkut pautnya tentang orang yang satu ini. Dan dia percaya walaupun dia belum mempunyai bukti secara langsung bahwa Dimas adalah pelaku dari meninggalnya Rama. Makin ngeri nih guys ya. Kenapa? Karena si Dimas ini sebetulnya lagi dendam-dendamnya, lagi parah-parahnya. Bahkan dia sudah mengincar Raja karena dia merasa bahwa kehadirannya sudah memblokade beliau untuk bisa berkomunikasi bersama Arsy, teman-teman. Jadi jangankan mau bertemu, lewat komunikasi telepon pun Dimas sudah nggak bisa berkomunikasi lagi dengan Arsy. Jadi Raja ini seperti kayak sasaran empuknya Dimas. Makanya kalau nggak cepet-cepet ditangkap sih menurut gua, Raja bakal bahaya nyawanya. Bisa-bisa nanti bisa melayang. Semoga saja tidak terjadi ya teman-teman. Dan akhirnya Iqbal pun akan mengatur strategi, mencari cara agar dia bisa mendapatkan bukti bahwa dia adalah sosok orang yang mungkin terlibat sebagai pembunuh atas meninggalnya Rama. Oke guys, alur cerita dari episode ke-38 semoga saja di trailer ini ya kita bisa menontonnya secara penuh nanti di RCTI, teman-teman. Terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir, semoga terhibur. Gue Dudu pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.